Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32 atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Bapak Guru beserta staf SD Negeri 32. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam acara Kombel Setia dengan materi penyebaran pemahaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ledia Aneta SPD. Tak lupa pula kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan dan alam yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Adapun susunan acara kita pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga doa, keempat presentasi, dan yang kelima penutup. Marilah pertama kita untuk membuka acara ini bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara kedua, yaitu kata sambutan. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32 atau yang mewakili. Kepada Ibu Nurdiana disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita telah dapat berkumpul di ruangan guru SD Negeri 32 dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, di mana presentasi yang akan dilaksanakan oleh Ledia Aneta. Kita akan membuka Kombel Belajar Guru pada hari ini, perdana hari pertama. Semoga kedepannya kelompok belajar guru akan semakin maju, khususnya Kombel SD 32, Kombel Setia. Semangat Kombel Setia, semoga berhasil. Kepada Ibu Ledia Aneta, semangat terus. Mari teman-teman kita guru untuk mendukung kegiatan ini, karena Kombel Setia adalah Kombel SD 32. Jadi bagus tidaknya SD 32 tergantung kepada kita bersama, tidak bisa dengan satu orang. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini mewakili ucapan dari Ibu Kepala Sekolah, karena saat ini Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 32, khususnya Ibu Tina Puspita, sedang melaksanakan ibadah umroh. Mari kita bersama-sama berdoa semoga ibadah Ibu Tina lancar, dia pulang selamat, sampai di sana juga sehat dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk acara yang ketiga, yaitu doa. Kepada Ibu Fadila disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa, menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan. Dengan dimulai kita bersama-sama membaca ulumul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal afwa'i dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, pada hari ini kami seluruh keluarga besar SD Negeri 32 akan melaksanakan kegiatan kombel dalam rangka untuk memajukan kegiatan ini, mewujudkan visi dan misi sekolah kami agar bisa menuju sekolah yang lebih berprestasi lagi, mewujudkan cita-cita dalam kurikulum merdeka sehingga kami bisa maju bersama-sama. Untuk itu ya Allah, berilah rahmat dan maghfirah-Mu, perlindungan-Mu, perjalanan yang lancar sehingga kegiatan ini bisa sukses dan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ridhoilah segala perbuatan kami, ridhoilah umur kami, ridhoilah perjuangan kami untuk menjadikan anak-anak bangsa agar bisa mencapai cita-cita baik dunia maupun di akhirat. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke acara yang keempat, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Legia Anika SPD. Pada Ibu Legia, ini silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan keberkahannya. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada acara Kombel Setia hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Baiklah ibu-ibu, di sini kita akan memulai kombelnya, yaitu saya mengambil judul tentang diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif. Konsep inti budaya positif itu yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma ini yaitu pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip berdiferensiasi sehingga para peserta didik secara langsung bisa memenuhi kebutuhannya berdasarkan dengan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu yaitu yang pertama berketuhanan, yang kedua keberbinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat kreatif, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Pembelajaran paradigma baru di sini yaitu menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dan mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai dengan kekuatan dan kodrat alam serta kodrat zaman. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya bersifat berpihak pada murid, yang kedua kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, dan yang terakhir adalah inovatif. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilustrasi mengontrol murid. Yang kedua ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter pada peserta didik. Yang ketiga ilustrasi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama.
Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang melihat yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya yaitu stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, yaitu teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Nah, di sini adalah disiplin positif, di mana disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman atau hukuman. Yang terakhir yaitu disiplin positifnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, yaitu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nilai yang kedua yaitu Ibo Primary Years Program atau disingkat dengan FYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup, di mana dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran, kreatif, yang tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha
terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Kebutuhan hidup yang keempat adalah penguasaan. Yang kelima adalah kebebasan. Motivasi perilaku manusia yang kita miliki yaitu ada 2. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan yang kedua intrinsik, di mana motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia yang berasal dari intrinsik, berarti dalam diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi selanjutnya yaitu motivasi hukuman, bahwa tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga yaitu bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Motivasi selanjutnya yaitu konsekuensi, yang terdiri dari terencana, disepakati sesuai dengan peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitori murid. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia yaitu restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol yang tadi, yaitu sebagai penghukum, di mana posisi kontrol kita sebagai penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut daripada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak hanya menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, guru sebagai monitor atau pemantau. Yang memonitor berarti mengawasi anak didik kita. Yang terakhir adalah peran guru sebagai manajer, di mana respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Dalam posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini adalah perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, di mana keyakinan kelas itu bersifat abstrak, biasanya berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir adalah semua warga atau warga kelas
dilibatkan saat membuat keyakinan pas. Ini adalah segitiga restitusi di mana kita suatu tindakan dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ibu-ibu di sini adalah sebuah kasus. Silakan ibu-ibu berkonsultasi sama temannya bagaimana menurut ibu-ibu pada kasus pertama, yaitu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Lalu Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Lalu Pak Lukman mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Lalu Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatunya ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak boleh bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah, di dalam kasus ini sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Silakan Bapak dan Ibu guru boleh berkomentar atau memberikan pendapatnya tentang kasus Pak Lukman yang telah kita pelajari tentang segitiga restitusi tadi. Silakan untuk berdiskusi ya, jenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab melihat kasus yang dialami oleh Sabrina dan Pak Lukman yang diceritakan tadi.
Menurut saya, sebaiknya jangan melakukan hukuman fisik dengan cara tidak memperbolehkan memakai sepatu. Dengan kata lain, sudah menyiksa anak seharian menggunakan kakinya tanpa sepatu. Sedangkan itu di dalam pendidikan itu tidak boleh. Menurut saya sebaiknya hari itu Pak Lukman memberi kesempatan kepada Sabrina tetap memakai sepatu itu dengan membuat sebuah perjanjian atau memberikan sanksi seandainya kalau dia berbuat kesalahan yang sama, dia akan memberikan sanksi atau bisa juga dipanggil orang tuanya. Itu menurut saya. Sekian dan terima kasih. Ayo Bapak Ibu, ayo banggakan Bu El pendapatnya. Boleh? Ayo, mari kita perpanjang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan mengemukakan sedikit pendapat mengenai kasus yang dialami oleh Sabrina, di mana sebagai siswa Sabrina ini adalah termasuk salah satu mungkin siswa yang bermasalah. Bisa jadi mungkin dalam kasus ini rumahnya jauh, atau Sabrina ini memang tipe anak yang tidak disiplin. Nah, di dalam materi tadi, diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, salah satunya adalah disiplin positif yang nomor 2. Nah, di dalam disiplin positif ini, tindakan Pak Lukman itu sebenarnya tidak bisa juga disalahkan, ya, karena memang menegakkan peraturan itu harus, ya, menegakkan peraturan itu mungkin sudah ada ibarat katanya memang aturan dari sekolah. Jadi dengan adanya disiplin Pak Lukman tadi akan membuat si anak juga menjadi bertanggung jawab. Artinya ketika melakukan suatu kesalahan yang kedua, nanti Sabrina akan sadar, oh ternyata saya ini harus pertama harus betul-betul disiplin ketika ke sekolah tepat waktu, kemudian harus betul-betul mempersiapkan diri, perlengkapan apa saja yang harus saya siapkan untuk kegiatan belajar besok. Jadi budaya positif, disiplin positif di sini ada baiknya, ada juga nilai negatifnya. Negatifnya di mana? Kalau positif tadi Pak Lukman memberikan tindakan agar mengingatkan kembali anak untuk bertanggung jawab dengan disiplin yang ada, dengan peraturan yang ada. Kalau segi negatifnya, Pak Lukman memang mengambil tindakan yang ibaratnya agak kurang berbudaya, di mana mungkin
hukuman itu tidak mesti langsung diberikan ketika itu. Biasanya setiap sesuatu itu harus ada timbal baliknya. Artinya ketika seorang guru membuat peraturan pasti ada poin 1, 2, 3. Ketika dia baru satu kali melakukan suatu kesalahan, harus ada solusinya, paling tidak harus diperingatkan dulu. Kemudian ketika pelanggaran yang kedua, mungkin anak diberikan sanksi apa gitu. Jadi kita tidak boleh langsung memutuskan seperti Pak Komang tadi, karena kita juga menghargai, harus tahu apa sih penyebabnya ketika anak bisa terlambat. Mungkin ya rumahnya jauh, atau mungkin waktu itu kesiangan atau gimana. Jadi mau tidak mau toleransi di dalam disiplin itu masih harus ada, ya, karena ada yang namanya nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya itu, nah disitulah kita menerapkannya, sejauh mana nilai budaya sosial kita dengan sesama makhluk. Nah, mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tanggapannya? Oke. Ya, terima kasih untuk Ibu Epa dan Ibu Fadila tentang penanganan kasus terhadap Sabrina dan Pak Lukman. Nah, di dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jadi di sini Pak Lukman itu sebagai posisi penghukum dan juga menstabilitaskan identitas, di mana posisi penghukum di sini indikatornya Pak Lukman itu menghukum fisik dan verbal Sabrina dengan kata-kata Sabrina seharian belajar tanpa sepatu dengan bernada tinggi yang menjatuhkan mental dan fisiknya si Sabrina. Jadi dia itu di dalam fisiknya dia akan merasa ada sifat dendam, mungkin nanti di kemudian hari setelah dia besar, oh dulu aku pernah dimarah oleh guru atau Bapak Lukman. Jadi di dalam hatinya masih membekas. Nah, inilah yang ditakuti oleh kita sebagai guru, sebagai indikatornya sebagai posisi penghukum. Nah, yang kedua yaitu percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Nah, jadi di sini kita sebagai guru hendaknya tidak harus selalu mengecas murid itu dengan kata-kata langsung menada tinggi, membentak. Ada baiknya kita sebagai guru itu menanyakan dulu, kenapa kamu Sabrina terlambat? Apakah dia tadi mungkin macet? Apakah mungkin memang dia terlambat karena dia bangun kesiangan? Ataukah dia ada masalah lain? Jadi kita menanggapinya dengan bijak, yaitu kita tanya dulu mengapa alasannya, baru kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Nah, tidak tahu kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke
ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa seharian. Alangkah lebih baiknya kita sebagai guru yang memiliki sifat seperti itu, menanamkan di dalam jiwa kita ke anak-anak dengan nada yang tinggi, langsung menghukum. Jadi mental anak itu kalau sudah seperti itu, dia akan down, otomatis dia benci dengan kita. Ibu itu, bapak itu, nah seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai guru itu langsung mengecas, langsung membentak nada tinggi, langsung harus seperti ini. Jadi kita sikapi terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, nah di sini bila Pak Lukman sebagai manajer, yaitu menstabilkan identitas. Nah, dengan nada rendah seharusnya Pak Lukman itu bilang seperti ini, Sabrina, kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah terlambat dan tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, kan lebih baik nadanya daripada langsung langsung ngejas ke anaknya. Jadi ada ininya, tahapannya. Jadi enggak langsung membentak langsung di tempat anak, apalagi nanti dilihat oleh teman-teman yang lain. Jadi dia malu, nanti takutnya dia dibully oleh temannya, jadi diejek. Makanya si Sabrina ini nggak berani dia untuk keluar kelas, diam-diam aja di kelas, nggak ngapa-ngapain karena dia malu, dia udah merasa bersalah. Karena anak-anak itu kan sensitif. Memang kalau kita pikir tidak perlu dia belajar untuk dendam, tapi ya adalah perasaan kita tuh pasti ada. Nah, seperti yang kita alami dulu mungkin di sekolah, ada guru pilih kasih, otomatis masih terngiang-ngiang di bayangan kita. Nah, jangan sampai kita melakukan hal yang sama yang kita alami ke anak yang sekarang kita bimbing atau kita didik. Nah, apakah Sabrina mengetahui sekolah masuk jam berapa? Nah, jadi kan selain kamu tahu peraturan ini, jadi apakah Sabrina tahu kita masuk jam berapa? Mungkin dia lupa kan? Nah, jadi dengan nada apakah Sabrina mengetahui sekolah masuk jam berapa, itu nadanya lebih membimbing ke anak itu. Jadi dia nanti merasa bersalah, menanamkan tadi telat. Nah, jadi seperti itu, harus aku masuk ini. Nah, jadi seperti itu. Yang ketiga adalah apakah Sabrina bisa menyelesaikan persoalan ini? Nah, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Nah, jadi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak Lukman itu yaitu nilai kebajikan. Apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam, yaitu nilai komitmen, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Nah, jadi kita seorang guru yang berperan sebagai manajer perlu untuk melakukan 3 langkah restitusi sebelum mengambil sebuah tindakan, yaitu yang pertama yaitu kita sebagai pendidik atau guru itu melakukan menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, mengapa si Sabrina tadi memakai sepatu hitam dan terlambat? Jadi kita tanya dulu Sabrinanya bagaimana Sabrina, kamu tahu keyakinan kelas yang sudah dia buat, atau
peraturan sekolah. Nah, jadi si Sabrinanya ingat kembali peraturan sekolah. Iya Pak, maaf, tadi saya ini terlambat macet atau ban motor orang tua saya pecah. Nah, jadi kan kita jangan langsung mengambil keputusan di satu pihak aja, tapi kita tanyakan dulu pendapatnya si Sabrina. Walaupun dia masih anak-anak, alangkah lebih baiknya untuk kita menanyakan apa ya perasaannya Sabrina, bagaimana dia melakukannya, apa yang harus dia lakukan. Nah, jadi seperti itu. Dan menanyakan keyakinan kelas dari Sabrina, sehingga dari pertanyaan tersebut dapat memunculkan motivasi intrinsik. Nah, dalam motivasi di dalam dirinya si Sabrina itu sendiri, bahwa dia tidak akan terlambat lagi, akan memakai sepatu berwarna hitam. Nah, hal inilah yang akan menanamkan nilai-nilai kebajikan, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, Bapak dan Ibu guru, itu tadi hasil pemaparan dari saya. Silakan apabila ada tanggapan, respon, atau umpan balik dari Bapak dan Ibu guru semua, dipersilakan. Karena selanjutnya boleh pendapat atau sarannya dari teman sejawat saya, ya. Silakan Ibu Elmiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut tulisan Bapak Sabrina dengan Pak Lukman, menurut Sabrina dengan Pak Lukman, menurut pendapat saya, kita semuanya pasti ada salah dan juga ada benarnya. Menurut Pak Lukman itu memang menurut peraturan yang bagus, menurut peraturan sekolah. Makin menurut lagi kebalikan, kita sebagai guru tidak boleh terlalu terburu-buru mengukuhkan anak. Tapi bertanya dulu sebelumnya dari mana anak itu, asal usulnya, apakah dia itu orang tuanya kurang damai di rumahnya, makanya itu kita tanya dulu. Dan anak Sabrina juga, Sabrina itu sebagai anak mungkin dia lupa atau kurang sehat atau tidak mendengar, tidak melihat, bisa jadi namanya anak. Dan sebaiknya semuanya itu kita ambil kesimpulan dengan jalan yang bermusyawarah istilahnya. Si Pak Guru menanyakan dengan Sabrina bagaimana tempat yang baik, cara berangkat sekolah kita supaya sekolah kita lebih maju, teratur, damai, dan tentram menjalankan disiplin sekolah dengan baik. Dan juga Sabrina itu harus tahu, saya murid, memang sudah diaturkan pakaian kita segitu, sepatu begitu, dan juga jam masuk kita jam sekian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya komunikasi kita yang baik antara guru dan anak, maka kita bisa berjalan lancar dengan baik. Jadi sekolah kita bisa berjalan dengan baik dan sukses, aman, damai, dan tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini kasus yang sering kita alami, terkadang berbeda kasusnya tapi semirip-mirip. Kebetulan di sana Sabrina, di situ Pak Lukman, mungkin di sini ada ibu guru yang perempuan. Ini adalah kasus yang sering kita alami. Namun kalau pandangan saya, kita tidak bisa menyalahkan Pak Lukman karena Pak Lukman memang menegakkan kedisiplinan sekolah. Saat itu adalah Pak Lukman sebagai guru piket. Dia di gerbang memperhatikan setiap siswa yang tidak seragam. Jadi secara otomatis Pak Lukman sudah benar menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi hasil rapat dewan guru dan rapat sekolah, di mana siswa yang tidak seragam harus ditegur. Selain itu, kalau dia Pak Lukmannya bertindak agak keras suaranya, tinggi nadanya, tegas dalam pelaksanaan kedisiplinan, kita juga harus maklum. Mana tahu tadi sebelum berangkat Pak Lukman juga punya masalah di rumah atau bagaimana, kita nggak tahu kan. Secara otomatis ketika dia melihat suatu masalah jadi naik panik, wajar. Untuk si Sabrina, kalau menurut saya itulah kita sebagai guru. Jikalau anak tidak seragam, kita memberdayakan WA grup ataupun WA pribadi. Kita fotokan anak kita tidak seragam, mama tolong antar sepatu anak kita. Secara otomatis orang tua dan guru dan anak itu ada kolaborasinya, ada kerjasamanya, sehingga tidak perlu copot sepatu tanpa sepatu dan malu. Saya kira seperti itu jalan solusinya. Nah, sehingga si Sabrina yang tadinya punya rasa malu, dia juga ditegur di sekolah, ditegur juga di rumah. Mamanya paling tidak marahin. Apa katanya? Lain kali nak pakai sepatu, jangan terburu-buru. Tadinya bangun jam 7, bangunlah jam 5. Itu akibat tidak sholat subuh katanya. Kebanyakan bangun siang, maka hasilnya keteteran semua. Mama yang tadinya tidak dipermalukan guru ditegur oleh guru antar sepatu. Sabrina yang tadi tidak sholat sudah tidak sholat. Sudah banyak kesalahan Sabrina, sehingga Sabrina yang tadinya kurang disiplin, maka dia akan menghargai waktu. Kalau menurut saya sih itu jalan solusinya. Nah, kepada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya menanggapi tentang kasus Pak Lukman dan Sabrina. Menurut saya Pak Lukman itu sudah lumayan baik dalam menyampaikan, tetapi cara dia menyampaikannya itu kepada anak murid itu mungkin bisa membuat anak murid itu kayak tertekan. Kok bapaknya kayak gitu? Bahasanya kan harusnya misalnya bapak itu menegur dengan cara yang baik. Terus bapak misalnya bapak itu juga bisa menyampaikan kepada orang tuanya secara langsung, atau dengan cara bilang kepada anaknya itu dengan cara yang lembut. Sabrina, kenapa kamu pakai sepatu tidak berwarna hitam? Harusnya kan pakai warna hitam. Dengan cara yang lembut seperti itu, mungkin anak itu lebih nggak akan tertekan atau merasa malu. Terus juga saya Sabrina kan mungkin juga
nggak tahu misalnya hari itu atau mungkin sepatunya di rumah yang ikannya basah, kita nggak tahu. Siapa tahu sepatunya basah warna hitam, dia jadinya pakai ornamen coklat. Atau bisa jadi sepatunya yang warna hitamnya lagi rusak, jadi dia nggak tahu. Terus saya mencoba umpannya mungkin juga dengan cara menegur anak murid itu dengan yang baik dan menyampaikannya kepada orang tua dan memberitahukannya kepada orang tua juga, atau bisa melalui yang katakan misalnya Diana tadi bisa kita sampaikan melalui WA atau dipanggil orang tuanya secara langsung. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya mau memberi tanggapan sedikit tentang Pak Lukman dan Sabrina tentang kasusnya itu. Sabrina terlambat dan sepatu yang dia kenakan bukan berwarna hitam. Sedangkan Sabrina sendiri sudah tahu kalau misalnya dia harus bersekolah pakai sepatu berwarna hitam. Menurut saya yang Bapak Lukman kasih teguran itu, mungkin Bapak Lukman bisa mengasih kayak itu kan ada SP1, SP2 dan SP3 gitu. Mungkin Sabrina bisa diberi SP1 dulu. Karena itu mungkin hari pertama yang Sabrina nggak pakai sepatu warna hitam. Mungkin saja Sabrina pakai alasan itu tadi dia terburu-buru alasannya. Mungkin Pak Lukman bisa memberi Sabrina SP1 bila dia melanggar, ya mungkin Pak Lukman bisa menarik peraturannya lebih ketat lagi, seperti dia menghukum Sabrina tidak bisa masuk ke sekolah atau tidak bisa masuk ke kelas gitu. Nah, untuk Sabrina mungkin dia perlu lagi bimbingan dari orang tuanya dan mungkin bisa dibantu sama orang tuanya untuk persyaratan seperti memakai sepatu berwarna hitam itu bisa diingatkan kepada orang tuanya, dan seperti kata Ibu Nur tadi bisa di WA sama wali muridnya gitu. Mungkin itu saja pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak-Bapak Ibu-Ibu, terima kasih banyak atas tanggapannya tadi mengenai kasus Sabrina dan Pak Lukman. Nah, Bapak-Bapak Ibu-Ibu semuanya, sekarang kita sama-sama untuk melakukan ice breaking untuk meluruskan otot-otot yang sudah terpecah. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, silakan berdiri, kita akan ice breaking sebentar. Oke, siap. Oke, siap ya. Ayo Pak Reto.
Nah, bagaimana ibu-ibu sudah lulus galon? Oke, alhamdulillahirobbilalamin, bapak-bapak ibu guru hebat. Acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak atas kedatangannya pada siang hari ini. Semoga kita dapat selalu kompak dan selalu berkolaborasi dengan baik, baik itu kepada teman sejawat, orang tua murid, anak murid, kepala sekolah maupun instansi terkait. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya sendiri mohon maaf apabila ada salah dan katanya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada protokolnya Ibu Rizka. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lydia atas pemaparan materinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lydia bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, dari hasil pemaparan materi Ibu Lydia tadi, ada beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah. Itu yang pertama. Motivasi yang terbaik anak dalam melaksanakan budaya positif adalah motivasi internal, yang mana motivasi internal itu berasal dari dalam diri siswa tersebut, ya, yang didorong, yang dibimbing dan didorong oleh guru. Kemudian yang kedua, posisi kontrol terbaik seorang guru terhadap kesalahan anak adalah posisi sebagai manajer, yang mana gurunya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung siswa agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Kemudian, tindakan yang tepat dalam mensikapi kesalahan atau pelanggaran anak adalah menggunakan tahapan segitiga restitusi, yang mana dengan adanya restitusi akan mengubah identitas anak dari orang gagal menjadi orang sukses dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Tentunya ini harus dibimbing oleh guru. Kemudian perlunya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas sebagai upaya mewujudkan budaya positif di kelas atau di sekolah.
Dan kemudian yang terakhir, dalam menciptakan budaya positif di sekolah diperlukan kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara kepala sekolah, rekan sejawat, tenaga kependidikan lain, siswa, orang tua, dan masyarakat. Selanjutnya, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, kerjasama, kolaborasi, dan komunikasi efektif antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat sekitar dalam upaya mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan kelas. Jadi semuanya ikut andil dalam membudayakan budaya positif ini. Kemudian yang kedua, pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang ketiga, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di kelas atau di sekolah. Dan yang terakhir, pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas atau lingkungan sekolah sebagai upaya mengingatkan dan menanamkan budaya positif dalam diri siswa. Itulah tadi hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ya, kita tutup bersama-sama acara kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Oke, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.